Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji syukur kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala. Lagi dan lagi Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kenikmatan sehat, nikmat waktu luang. Salawat berangkaikan salam kepada pangkuan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syafaatnya amat sangat kita harapkan. Semoga kita yang berhadir di rumah Allah, di masjid kita yang tercinta, maupun saudara-saudara kita yang menjalani proses pengobatan di belakang sana, bisa berkumpul di surganya Allah subhanahu wa ta'ala bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, tanpa terasa kita sudah memasuki di 10 ke atas bulan Ramadan. Rasa-rasanya baru saja kita memasuki di awal Ramadan di tahun ini. Begitulah kehidupan dunia, yang dimana kehidupan terus berjalan. Setiap detiknya, setiap menitnya, setiap jam, setiap hari, setiap pekan dan setiap bulan sampai setiap tahunnya terus berjalan. Akan tetapi pernahkah kita merenungi dengan waktu yang terus berjalan, dengan waktu yang terus bertambah, umur kita semakin berkurang. Umur kita yang semakin berkurang. Yang amat kita sedihkan bahwa ketika waktu terus bertambah, umur kita terus berkurang, akan tetapi amal kita tidak bertambah-tambah. Maka kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala di tahun ini, di Ramadan ini, yang dimana Allah subhanahu wa ta'ala berikan karunia-Nya, kasih sayangnya, rahmatnya kepada kita, sehingga kita bisa ketemu Ramadan di tahun ini. Patut dan selayaknya memperbanyak syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana bentuk rasa syukurnya kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Salah satunya adalah senantiasa takut dan senantiasa meningkatkan ibadah kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka jangan sampai kita hamba-hamba yang merugi, yang dimana Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan di dalam Quran surah Al-Mu'minun. Allah kabarkan bagi mereka yang senantiasa dunia, kehidupan yang Allah berikan kepadanya, akan tetapi terjadinya penyesalan terhadap dirinya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'uni la'alli a'malun salihan fima taraktu. Ya Allah, tatkala kematian itu menghampirinya, tatkala kematian itu mendatanginya, seraya dia berkata kepada Allah, ya Allah, kami telah melihat atas azab-Mu hari ini. Maka dia berkata kepada Allah, qala rabbirji'uni la'alli a'malun salihan fima taraktu. Ya Allah, kembalikanlah kami sedetik saja, agar kami ngapain? Agar kami beramal soleh. Yang hari ini di dunia, yang ketika itu dia di dunia diberikan harta yang banyak, maka dia seraya berkata kepada Allah, ya Allah, kembalikanlah kami sedetik saja, agar harta yang kami miliki selama di dunia kami infakkan di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang hari itu ketika dia di dunia diberikan anak-anak yang banyak, maka dia berkata kepada Allah, ya Allah, kembalikanlah kami sedetik saja, agar kami jadikan anak-anak kami ini menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Lantas Allah subhanahu wa ta'ala jawab di ayat berikutnya, kalla, sekali-kali tidak. Maka tentunya dengan kesempatan yang hari ini Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita, yang hari ini masih diberikan kesehatan, umur panjang, maka selayak dan sepatutnya mari sama-sama kita tingkatkan takwa kita kepada Allah, yang dimana Ramadan di tahun ini, ya,
kita berdoa kepada Allah menjadi Ramadan yang paling terbaik dalam kehidupan kita. Maka kami mengajak bahwa untuk senantiasa istiqamah ketaatan kita, baik itu di dalam bulan Ramadan maupun ketika di luar bulan Ramadan. Karena apa balasan bagi mereka yang senantiasa beristiqamah ketaatannya kepada Allah? Allah kabarkan di dalam Quran surah Al-Fussilat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun." Apa artinya itu? Innal ladzina qalu rabbuna Allah, sesungguhnya ada orang-orang yang senantiasa berkata terhadap dirinya bahwasannya dialah manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah yang selayaknya patut disembah. Maka tatanazzalu alaihimul mala, dan senantiasa dia istiqamah, ya, setelah dia beriman kepada Allah, meyakini Allah adalah ciptaannya, dan yang kedua dia istiqamah dalam ketaatan. Jadi momentum di bulan Ramadan ini melatih kita untuk bagaimana melakukan amal-amal soleh yang diperintahkan oleh Allah. Boleh jadi sebelum Ramadan datang menghampirinya, dia belum pernah membaca Al-Quran. Tapi ketika sudah masuk di bulan Ramadan, dia mulai untuk mempersiapkan diri, di mana mulai membuka lembaran-lembaran Al-Quran dan mulai membacanya. Lantas dia istiqamah setelah di luar Ramadan pun dia selalu membaca Al-Quran. Begitu juga amalan-amalan soleh yang lainnya. Solat sunnahnya, solat wajibnya terutama enggak pernah ia tinggalkan, berjamaah ke masjid bagi laki-laki terutama. Maka Allah Subhanahu wa taala hantarkan ketika dalam kondisi sakaratul maut orang tersebut, datang seorang malaikat berkata kepadanya, wala takhafu wala tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Maka seraya malaikat itu pun berkata kepada hamba yang senantiasa beriman kepada Allah dan istiqamah, wahai hamba-hamba yang beriman, wahai hamba Allah yang senantiasa istiqamah, wala takhafu wala tahzanu, jangan engkau takut dan janganlah engkau bersedih. Kenapa seperti itu? Karena malaikat itu berkata kepada hamba tersebut, wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menyediakan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Maka saudara-saudara kita yang berada di belakang yang tengah menjalani proses pengobatan, tidak sedikit dihantui rasa kekhawatiran yang mendalam. Yang tadinya tidak sakit, takut sakit. Yang sudah sakit, takut kematian menghampirinya. Karena apa? Karena selama hidup mungkin dia tak pernah melakukan ibadah soleh atau amalan-amalan soleh. Maka wajar saja ketakutan yang dihadapinya. Maka seraya orang-orang yang beriman, ketika dia diberikan sakit, diberikan musibah, justru malah sakit ini menjadi rahmat bagi dirinya, menjadi ampunan dosa dari setiap dulu yang pernah dia lakukan, amalan-amalan yang dia masih lalai selama dia sehat. Maka saya mengajak diri saya pribadi dan kepada kita semua, mari sama-sama dalam momentum Ramadan ini kita terus tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa bagaimana Ramadan ini menjadikan Ramadan yang paling terbaik dalam kehidupan kita. Ya, ada yang menjalani Ramadannya 20 tahun. Ada yang sudah berjalan 30 tahun. Ada yang bahkan sampai 60-70 tahun. Jadi bagaimana 60 kali sampai 70 kali yang dia lalui Ramadan selama hidupnya? Apakah Ramadan yang dia jalani itu menjadi Ramadan yang paling terbaik dalam kehidupannya atau tidak?
Maka selagi masih diberikan kesempatan, maka kita berazam kepada Allah di tahun ini atau di Ramadan tahun ini menjadikan amalan yang Ramadan yang paling terbaik dalam kehidupan kita. Semoga ada manfaatnya. Saya akhiri, subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.